Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatiha ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi al-muqaddam thani al-habib Abdurrahman Muhammad Asgaf, thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim akhi Aqil, thumma ila ruh Syekh Abdul Qadir al-Jailani, thumma ila ruh al-habib Muhammad Abdurrahman Muhammad al-Jufri maula Arsyah, thumma ila ruh Yusuf bin Abid al-Hasni, thumma ila ruh al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attash, Syekh Ali bin Abdullah Baras, wa ila ruh sahib an-nasa'ih diniyah wal wasaya al-imaniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ila arwah auladih, khususan ila ruh Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, wa ila Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, wa ila ruh Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Asgaf, wa ila Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf, wa ila ruh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, wa ila Habib Ali bin Shur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa ila ruh Al-Habib Abdullah bin Muhammad ibn Ali Syihabuddin, wa ila ruh Al-Habib Salim, wa ila Habib Hasan abna Al-Habib Abdullah bin Al-Shayti Ali bin Ja'far al-Idrus, ila ruh Sayyidina Muhammad bin ila arwah awliya ila masyarik al-ardi ila magharibiha, wa ila arwah ajdadina wa jaddatina amamina ammatina akhwalina khalatina, wa ila arwah walidina wa walidikum amwatana amwatikum ajma'an. Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah, an Allah yukathir min mathubatihim wa dha'if hasanatihim wa ahfadna bijayhim wa anfa'una bihim, yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Iftah alayna futuhal arifin, futuhal mutlaq, futuhal mubin. An Allah yarzuqna ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa amalan mutaqabbala. An Allah yahfadna yahfad auladana yahfad ashabana min jami'il fitan wa min jami'il amrad wa min jami'id dhunub wa min jami'il bala' wal waba' wal musibah zahiriha wa batiniha kabira وصغيرة والأعمارنا في صحة وعافية، يختمنا بالحسنى على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita sampai di bab sedekah di kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah ini, atau di bab zakat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita agar kita tidak takut kehabisan harta atau takut menjadi miskin karena mengeluarkan sedekah. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasa mal min sadaqatin." Harta seseorang tidak mungkin berkurang karena dia bersedekah. Bahkan beliau mengatakan bersedekah itu bisa menyerap kekayaan dan kelapangan dan menolak kekurangan dan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang punya kesempatan bersedekah lalu meninggalkan sedekah, maka meninggalkan sedekah itu akan menyerap kekurangan dan kemiskinan dan menolak kekayaan dan kelapangan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan dari sebagian hartamu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji harta yang kita sedekahkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di halaman 126. Kita lanjutkan. Wa'alam qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Wa'alam anna tasadduqa bil galili minal mugilli afdalu indallahi minat tasadduq
bil katsiri minal mukthir. Ketahuilah sesungguhnya bersedekah walaupun dengan jumlah yang sedikit, sedekah walaupun dengan jumlah yang sedikit yang berasal dari orang yang mugil. Yang dimaksud mugil ini orang yang memiliki harta sedikit sekali, maksudnya dari orang miskin. Sedekah dalam jumlah yang kecil yang berasal dari orang yang miskin, orang yang memiliki sedikit harta, afdal indallah, lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, minat tasadduq bil kathiri minal mukthir. Lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada sedekah dalam jumlah atau nominal yang besar, tapi berasal dari yang banyak, sedekah yang banyak, tapi berasal dari orang yang mukthir, yang memiliki harta berlimpah. Ada orang miskin mengeluarkan sebagian dari hartanya, dengan orang kaya mengeluarkan sebagian dari hartanya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun jumlah sedekah orang miskin ini sedikit, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih utama daripada sedekahnya orang kaya, walaupun yang disedekahkan oleh orang kaya ini nominalnya lebih besar daripada yang disedekahkan orang miskin. Mengapa demikian? Sebab pengorbanan yang dilakukan, Allah subhanahu wa ta'ala itu menilai pengorbanan hamba-hambanya dalam beribadah atau dalam segala hal. Pengorbanan hamba itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia menunjukkan pengorbanan itu untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar pengorbanan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, semakin keutamaannya juga tinggi dan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang miskin yang terhimpit hidupnya, yang pas-pasan hidupnya, dia menyisihkan, dalam kondisi yang pas-pasan itu dia menyisihkan hartanya, bersedekah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pengorbanannya lebih besar daripada orang kaya yang mengeluarkan hartanya, tapi dia masih memiliki harta yang melimpah ada pada dirinya, walaupun jumlah sedekah yang dikeluarkan oleh orang kaya itu nominalnya lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh orang miskin itu, tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nilainya lebih besar. Yang dari orang miskin ini nilainya lebih besar karena pengorbanannya lebih besar dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Uang senilai 1 dirham telah melampaui uang senilai 1000 dirham. 1 dirham telah melampaui 1000 dirham. Tiba-tiba Nabi bersabda seperti itu. Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham melampaui 1000 dirham, kata Rasulullah SAW. Sahabat waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, gila lahu wa kaifa dzalika? Ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa kaifa dzalika? Bagaimana bisa seperti itu wahai Rasulullah? 1000 dirham seharusnya lebih besar daripada 1 dirham. Bagaimana 1 dirham bisa melampaui nilai 1000 dirham? Bagaimana demikian ya Rasulullah? Kata sahabat. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun la yamliku illa dirhamain. Ada seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, yang tidak punya apa-apa kecuali hanya 2 dirham saja. Cuma 2 dirham. Harta yang dia miliki hanya 2 dirham. Rajulun la yamlik, seseorang tidak memiliki apa-apa illa kecuali hanya dirhamain. Cuma punya uang 2 dirham, tasaddaqa bi ahadihima, dan dia bersedekah
dengan salah satu dari 2 dirham ini. Berarti punya uang 2 dirham, dia sedekah 1 dirham. Kalau dia punya uang 2 dirham, dia sedekah 1 dirham, berarti dia dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala mengorbankan separuh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nilainya sangat besar pengorbanan ini. Cuma punya 2 dirham, separuhnya dari 2 dirham ini yaitu 1 dirham dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah dia telah mengorbankan separuh hartanya, menyedekahkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warajulun, sedangkan ada lagi seseorang yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, tasaddaqa min aradi malihi, dia bersedekah dari pundi-pundi hartanya yang melimpah. Dia punya harta banyak sekali, berlebih-lebih hartanya, dia bersedekah dari pundi-pundi harta yang dia miliki itu bi alfi dirhamin, dengan jumlah sedekahnya 1000 dirham. Kalau dihitung nominalnya 1000 dirham dengan 1 dirham. Pasti yang 1000 dirham lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau dilihat dari pengorbanannya, yang 1 dirham ini lebih besar daripada yang 1000 dirham. Karena orang yang hartanya melimpah, mengeluarkan 1000 dirham tidak ada artinya buat dia. Sedangkan bagi orang yang hanya punya harta 2 dirham, 1 dirham itu sesuatu yang sangat besar, separuh dari kekayaannya 1 dirham itu. Sama umpamanya dengan orang yang punya uang 1 juta, hanya punya uang 1 juta, di sakunya hanya ada 1 juta, tidak ada uang selain itu lagi. Tidak punya harta lagi kecuali 1 juta itu. Tapi dia bersedekah 500 ribu. Berarti dia bersedekah dengan separuh kekayaannya. Ada lagi orang yang punya uang 1 triliun. Uang 1 triliun, dia bersedekah 100 juta. Sisanya masih berapa? Uangnya 1 triliun, dia sedekahnya 100 juta. Nominalnya 1 triliun dengan 500 ribu, ya jelas banyak. 100 juta dengan maksud saya nominalnya 100 juta dengan 500 ribu. Jelas banyak 100 juta dibanding 500 ribu. Tapi pengorbanannya lebih besar yang mengeluarkan 500 ribu ini. Karena yang 500 ribu ini dia mengeluarkan seluruh hartanya. Separuh hartanya. Kalau umpamanya orang yang satu lagi punya uang 1 triliun, menyedekahkan hartanya 0,5 triliun, itu bisa sama dengan sedekahnya yang 500 ribu ini. Kalau dia mengeluarkan 0,5 triliun, maka yang 0,5 triliun ini di sisi Allah dengan yang 500 ribu ini pengorbanannya sama, yaitu sama-sama mengorbankan separuh harta, separuh hartanya. Nah, ini perumpamaan yang indah dari Rasulullah SAW dan ilmu yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, au kama qala alaihi salatu wassalam, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kondisinya seperti ini, yang miskin menyedekahkan separuh hartanya walaupun nominal sedikit, dan yang kaya mengorbankan sedikit dari hartanya walaupun nominalnya lebih besar daripada yang miskin, fasarat dirhamul wahid, maka 1 dirham minal mugil, dari orang yang miskin, afdal min alf minal mukthir, lebih utama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 dirham dari orang yang kaya. Al-mukthir wa huwa sahibul mal katsir. Yang dimaksud dengan al-mukthir di sini adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Itu sebabnya jangan menunggu sedekah kalau saya nanti sudah kaya. Nanti kalau harta saya sudah melimpah, saya mau bersedekah. Jangan menunggu harta kamu melimpah. Nanti kalau harta kamu melimpah, kamu juga keperluan kamu akan bertambah. Keperluan kamu akan bertambah. Itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia mengatakan, siapa yang pada saat kondisi sempit dia tidak mau bersedekah, maka dia juga tidak akan bersedekah pada saat kondisinya lapang. Maksudnya, siapa yang pada saat dia memiliki harta sedikit, dia tidak mau bersedekah, jika ada kelebihan, dia tidak mau bersedekah pada saat kondisinya miskin,
maka nanti pada saat dia kondisinya kaya, kalau punya harta lebih, dia juga tidak akan sedekah. Karena orang yang bersedekah itu melakukan pengorbanan. Orang yang takut berkorban, maka mentalnya takut berkorban. Walaupun dia pada saat dia miskin, dia takut berkorban. Pada saat dia kaya, mentalnya mental orang yang takut berkorban. Dia juga tidak akan pernah berkorban, tidak akan bersedekah. Karena pada saat miskin dia takut miskin, pada saat kaya dia juga takut kaya. Nah, berarti sedekah itu tidak pandang bulu orang yang punya, maksudnya miskin di sini yang sedikit hartanya atau yang melimpah hartanya. Orang yang sedikit hartanya atau yang melimpah hartanya. Kalau bersedekah jangan menunggu melimpah hartanya. Kita punya harta sedikit di rumah, tapi kalau ada kelebihan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya bisa jadi lebih besar daripada orang yang hartanya melimpah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa minal mahdzur, dan termasuk perbuatan tercela yang dilarang, ta'yirul fuqara'i bifaqri wastihgaruhum li ajlihi. Termasuk perbuatan yang dilarang dan berbahaya, yaitu mencela orang-orang fakir dengan kefakirannya. Jadi ada orang fakir, kita sebut si fakir, mencela orang dengan kondisinya yang fakir. Ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Wastihgaruhum li ajlihi, atau meremehkan orang karena kefakirannya. Melihat orang fakir dengan pandangan meremehkan. Melihat orang fakir dengan pandangan meremehkan, ini sangat berbahaya sekali. Mata yang memandang siapapun dengan pandangan meremehkan, itu sangat berbahaya. Akan mendatangkan bencana bagi pemilik mata tadi. Jangan sampai mata kita ini memandang siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan meremehkan. Ini lebih-lebih memandang remeh orang fakir, yaitu dia meremehkan orang tersebut karena kefakirannya. Meremehkan kefakiran seseorang, ini pandangan yang sangat berbahaya bagi yang memiliki kedua mata yang memandang itu. Sebab kefakiran itu syiarul anbiya. Kefakiran itu adalah syiarnya para nabi, jubahnya para nabi. Baju, pakaian para nabi itu adalah pakaian kefakiran. Dalam arti mereka itu meninggalkan dunia seisinya dan memilih jalan hidup fakir. Hidup fakir mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tadi malam urid alayya, tadi malam datang kepadaku, disodorkan kepadaku emas sebesar gunung Uhud. Emas besarnya seperti gunung Uhud mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah supaya Nabi memilikinya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, aku menolaknya. Aku tidak mau. Aku memilih sehari kenyang, sehari lapar. Memilih sehari kenyang dan sehari lapar. Itu pilihannya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu menyukai kondisi fakir. Maksudnya menyukai kondisi fakir di sini karena Nabi Muhammad SAW benar-benar tidak mencintai dunia sama sekali. Nabi kalau mau kekayaan, dengan mudahnya Nabi bisa memiliki kekayaan. Artinya emas itu menyodorkan dirinya kepada Rasulullah SAW, tapi Nabi menolaknya. Jadi berarti kemiskinannya Nabi Muhammad itu, sederhananya hidup Nabi itu bukan nasib, tapi pilihannya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang memilih hidup seperti itu. Padahal dia kalau mau
kaya, dia bisa jadi orang yang paling kaya, bahkan lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad SAW memilih hidup sehari kenyang, sehari lapar. Memilih hidup mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Bajunya Nabi juga ada tambalannya. Bajunya Abu Bakar As-Siddiq juga ada tambalannya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pada waktu dia keluar dari rumahnya mau pergi ke Palestina untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis berhasil ditaklukkan, Sayyidina Umar ini diundang ke Palestina untuk serah terima kunci Baitul Maqdis. Sayyidina Umar waktu itu keluar dengan baju yang megah, baju yang mewah. Pada saat dia berjalan mau menaiki tunggangannya, tiba-tiba dia berhenti, menangis, menitikkan air mata. Dulu bukan ini pakaiannya dua sahabatku yang telah mendahului aku. Rasulullah tidak pernah mengenakan pakaian seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah mengenakan pakaian seperti ini. Nangis Sayyidina Umar. Kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya, mengenakan bajunya yang penuh dengan tambalan. Dengan ada tambal-tambalnya bajunya itu. Jalan ke Baitul Maqdis dengan baju tambalan, padahal dia pada saat itu adalah khalifah yang sangat disegani. Menunjukkan kesederhanaan. Dia menginginkan kondisi seperti itu. Beda dengan seseorang di antara kita. Kalau fakirnya tidak diinginkan karena nasib. Kalau ditawari kekayaan, ya kita pasti akan meraup kekayaan itu dengan rakus. Kondisi fakir itu disandang oleh para nabi karena dia mau menampakkan kepada umatnya bahwa dia itu sama sekali tidak perlu dengan dunia dan tidak rakus kepada dunia. Dan kalau dia mau, dia bisa memiliki dunia, tapi dia memilih meninggalkan dunia. Jadi pada intinya, kefakiran itu adalah fakir kepada Allah, fakir kepada negeri akhirat. Pada intinya. Dan itu ditunjukkan dengan kefakiran secara lahiriah. Tapi kalau ada orang fakir, cuma hatinya rakus terhadap dunia, maka ini bukan orang fakir, bukan kefakiran yang dijalani oleh para nabi, bukan pakaian para nabi kefakiran yang seperti itu. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, tapi hatinya itu fakir kepada akhirat, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka fakir yang seperti ini fakirnya para nabi. Fakirnya para nabi itu pada hakikatnya adalah kefakiran hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada negeri akhirat, dan penolakan dirinya, penolakan hatinya dari fata morgana, kenikmatan fata morgana yang berasal dari dunia, kenikmatan yang menipu. Pada hakikatnya adalah itu. Makanya Nabi sendiri berdoa, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wab'athna fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Coba kita bayangkan, ini doanya Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita tidak ada yang berani berdoa seperti ini ya. Tidak ada yang berani berdoa di salat, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Yang dicatat cuma doa-doa tentang rezeki saja. Ini amalan ini bisa mendatangkan rezeki. Amalan yang ini bisa melipat gandakan rezeki. Sedekahnya juga cari rezeki dunia. Sementara itu Nabi Muhammad SAW berdoa, Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam kondisi miskin, bangkitkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Ini menunjukkan Nabi itu mencintai kemiskinan dalam arti tidak perlu dengan dunia seisinya. Dia hanya perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Miskin hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau Anda hidup di dunia ini, nasib Anda ditentukan oleh Allah menjadi orang miskin, Anda sudah berusaha untuk
meningkatkan ekonomi Anda, tapi Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan Anda ekonominya seperti itu. Artinya bukan karena malas. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasib Anda ini di dunia ini menjadi miskin, atau Anda berusaha masih tetap dalam kondisi miskin, jangan berkecil hati, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab Anda sedang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikondisikan hidup dalam keadaan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Anda dikondisikan oleh Allah sebagai orang miskin, maka berbahagialah Anda, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang memohon kepada Allah supaya nanti dibangkitkan di hari kebangkitan bersama Nabi. Tapi kalau Anda orang miskin, Anda tidak berdoa untuk dibangkitkan bersama Nabi, tapi Nabi yang berdoa untuk dibangkitkan bersama Anda. Ini kedudukannya sangat tinggi sekali. Makanya di dalam doa tadi Nabi mengatakan, wab'athni fi zumratil masakin. Bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Nabi yang meminta dibangkitkan bersama Anda. Ini menunjukkan keutamaannya orang miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan miskin malas. Bukan miskin malas, tapi miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin yang punya harga diri. Orang miskin punya harga diri dan dia tidak meminta-minta, rajin, artinya dia berikhtiar, cuma oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya dipatok seperti itu, belum dinaik-naikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, berarti Anda sedang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di dalam kitab ini, huwa syiarul anbiya. Pakaiannya para nabi. Bagaimana Anda merendahkan kemiskinan yang itu merupakan pakaian Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Pakaian kemiskinan Nabi Muhammad SAW. Perutnya diganjal dengan batu. Anda merendahkan orang miskin, berarti Anda merendahkan kondisi Nabi Muhammad SAW. Anda merendahkan kondisi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang pernah 3 bulan di rumah mereka, tidak tungku api di dapur mereka tidak menyala 3 bulan. Anda merendahkan istri-istri Nabi Muhammad kalau merendahkan orang miskin. Anda merendahkan ahlul bait Nabi Muhammad SAW, keluarganya Nabi, keluarganya Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW, pernah puasa 3 hari, tidak bisa buka, tidak bisa sahur, hanya minum air putih karena tidak ada sesuatu yang dimakan. Satu keluarga ini cuma punya makanan sedikit, mau buka datang orang miskin, disedekahkan. Mereka pilih buka dengan air putih. Esok harinya mau buka, punya makanan sedikit, pas-pasan, datang anak yatim, disedekahkan kepada anak yatim. Dan hari ketiganya datang seseorang yang miskin, Ibnu Sabil atau veteran tentara itu ya, bekas tentara itu, datang, dia disedekahkan kepada orang tersebut. 3 hari puasa, tidak buka, tidak sahur karena tidak ada yang bisa dimakan satu keluarganya. Pernah Sayyidah Fatimah datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan mengganjal perutnya dengan batu. Lalu sampai di hadapan Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai ayah, aku kelaparan ini sampai perutku aku ganjal dengan batu. Kata Nabi Muhammad, mana tanganmu? Bawa sini tanganmu. Dipegang tangannya oleh Rasulullah, dimasukkan ke perutnya Nabi Muhammad SAW. Terkejut Sayyidah Fatimah karena saat itu Nabi sedang mengganjal perutnya dengan 2 batu. Jadi kondisinya Nabi lebih lapar lagi dari Fatimah. Itu kondisi orang-orang yang
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, hikmahnya kenapa mereka memilih seperti itu? Supaya seluruh umatnya bisa mencontoh dirinya. Kalau Nabi kondisinya kaya, maka yang miskin tidak bisa mencontoh Nabi. Tapi kalau Nabi kondisinya sangat sederhana, maka dari kalangan yang paling miskin sampai yang paling kaya semuanya bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dalam kondisi pas-pasan itu sedekah. Rasulullah sedekah. Pernah di tengah malam Rasulullah keluar seperti orang kebingungan, ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah di tengah malam keluar? Sungguh aku mau tidur tadi, tapi di bawah bantalku ada uang beberapa dirham. Aku tidak bisa tidur. Ini mau aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pas-pasan seperti itu, Nabi Muhammad SAW juga bersedekah. Kalau di dalam diri kita kemudian terlintas, itu kan Nabi Muhammad. Siapa saya, siapa Nabi Muhammad SAW? Nabi itu juga manusia. Dia juga bisa lapar. Jadi kalau Anda mengatakan itu kan Nabi Muhammad, terus Anda hidup mau mencontoh siapa? Dan Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke muka bumi untuk Anda contoh, bukan sekedar untuk kagumi titik. Anda kagumi terus selesai, luar biasa Nabi Muhammad, selesai. Tidak, Allah Subhanahu wa taala menginginkan Anda mengagumi Rasulullah, Anda mengagungkan Nabi, dan yang paling penting adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma sekedar sebagai bahan pembicaraan saja Rasulullah SAW, dipelajari hidupnya atau dibaca maulidnya, hadir maulid di sana, hadir maulid di sini, membaca bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, budi pekerti Rasulullah kepada anak yatim, kepada armalah, kepada janda, kepada orang miskin. Idza da'ahul miskinu ajabahu muajjalah, disebutkan di dalam Maulid Simtud Durar itu. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil oleh orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah. Dia itu kalau dipanggil orang miskin segera menyambut panggilan tadi. Segera, ijabatan muajjalah. Wa huwa abu syafiqu lil yatimi wal armalah, dan dia itu seperti bapak yang lembut, yang belas kasih terhadap setiap anak yatim dan wanita-wanita janda. Nabi itu seperti bapaknya yang belas kasih, memperhatikan mereka semua. Kita baca itu dari maulid A ke maulid B, dari rumah maulid di tempat A, maulid di tempat B. Ada atau tidak yang kita amalkan? Membaca maulid itu perbuatan baik, karena membaca sirah Rasulullah SAW. Tapi tujuan dari pembacaan sirah